beberapa kasus yang saya lihat di daerah-daerah terpencil, bagaimana guru-gurunya untuk mencapai ke sana itu sulit, Pak. Yang kalau tidak kita hati-hati, itu bisa nyawa kita melayang, Pak. Pendapatan daerah APBD Kapuas itu yang sekarang 3 triliun lebih, ini bisa sampai 5 triliun ke depan. Saya yakin itu. Kita peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pembangunan sarpras kita itu clear. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos. Saya Rohan, host podcast Ruang Redaksi. Telah hadir di studio podcast Ruang Redaksi saat ini calon Bupati Kapuas yang diusung Golkar, PKS, dan PBB, Erlin Hardi. Pak Erlin, terima kasih telah hadir di podcast Ruang Redaksi, Pak. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik semuanya. Luar biasa kemarin debatnya. Keren sekali, Pak. Ya, artinya semua paslon sama. Iya. Tapi ya memang yang paling kami lihat itu adalah secara umum komitmen dari seluruh paslon untuk memajukan Kapuas itu begitu luar biasa gitu, Pak ya. Betul. Dan Pak Erlin sendiri setelah diamanahi sejak 23 September 2023 lalu, Pak, sampai 11 Agustus paling tidak sudah mendapatkan amanah itu, Pak, sebenarnya, Pak. Betul. Sudah jalan. Nah, dari dalam perjalanan hampir 1 tahun itu, Pak, kalau boleh cerita seperti apa, Pak, Kapuas ini, Pak? Ya, baik. Ketika diamanahkan kita menjadi pejabat Bupati Kapuas ya, yang tentunya dilantik oleh Pak Gubernur pada bulan September akhir ya. Nah, ini ketika kita datang ke Kapuas itu memang banyak hal yang tentunya harus kita perbaiki intinya ya. Pertama memang dari sisi pemerintahan, ya kan. Sisi pemerintahan itu kita harus membangkitkan kembali nih semangat kawan-kawan ASN semuanya supaya bisa bergerak bersama ya dengan keinginan kita melaksanakan program-program yang tentunya pada tahun-tahun sebelumnya belum berjalan secara maksimal. Tentunya ini kita memerlukan semangat bersama intinya, dan perbaikan itu memerlukan strategi-strategi baru ya, yang sehingga hampir sekitar 3 bulan kita menciptakan suasana kebersamaan itu, sehingga setelah 3 bulan itu baru kami merasakan bahwa Kapuas ini sebetulnya punya kekuatan ya, baik dari sumber daya manusianya khususnya itu untuk membangun Kapuas itu menjadi lebih baik. Itu alhamdulillah selama 3 bulan itu kita bisa lakukan ya, bangun kebersamaan itu. Nah, itu yang saya rasakan kemarin. Pak Erlin ini kan bukan orang lain, Pak, untuk Kapuas, Pak. Iya. Kelahiran Pulau Kaladan, Pak ya. Itu betul. Sebutan Pulau Kaladan itu desa gitu, Pak ya? Desa. Di Mentangai, Pak. Di Mentangai. Artinya bukan orang lain, bukan orang luar gitu kan. Artinya putra asli daerah dari Kapuas sendiri seperti itu, Pak. Betul. Dari Bapak lahir, tumbuh besar, menyelesaikan sekolah di Mentangai semua ya, Pak ya? Di Mandumai. Di Mandumai, maaf. Di Mandumai hingga merintis karir dan kembali lagi diamanahkan seperti itu, Pak. Boleh cerita nggak sih, Pak, seperti apa masa kecil di Mentangai itu, dan seperti apa sekarang Mentangai, dan itu mungkin bisa menjadi PR kan? Mandumai seperti apa jadi PR? Gimana, Pak, bisa cerita? Iya, betul. Intinya saya lahir di satu kampung ya, di Desa Kaladan namanya, tadi sudah disampaikan. Jadi Desa Kaladan itu pulau ya, Pulau Kaladan. Memang pulau, Pak? Memang ada pulau. Jadi di situ ada pulau ya, di ke hilirnya itu ada Pulau Lampahin namanya. Nah, itu ada pulau yang kalau di Desa Kaladan itu memang ada satu pohon yang namanya Batang Kaladan. Itu pohon yang tertinggi yang bisa kita lihat dari kejauhan ya, dari mungkin 10 kilo atau 5 kilo itu kita akan lihat bahwa ada satu pohon yang memang paling tinggi, Pak. Paling tinggi di sana. Itu namanya Batang Kaladan. Jadi itu mungkin historisnya sehingga desa kita itu masih Desa Pulau Kaladan, karena ada pulau, dan pulau itu sebetulnya juga ada
apa semacam mistisnya juga itu Pulau Lampain itu. Ya kalau boleh saya katakan sama kayak Pulau Kembang lah. Ada kerak-kerak di sana yang mungkin saja yang dianggap orang mungkin ada keramatnya atau apa di situ ya. Nah itu. Lah kalau masa kecil saya ya sama seperti yang lain karena saya juga dari keluarga yang apa sederhana, anak petani, anak guru kecil juga anak seorang guru ya yang apa berjibaku dengan masa-masa kecil saya ya saya juga sekolah di Kaladan itu hampir 2 tahun ya 2 tahun saya di sana karena orang tua saya juga dulu guru dan pindah ke struktural menjadi seorang penilik kalau dulu kalau sekarang itu korwil namanya pengawas ya pengawas. Nah itu hampir 2 tahun lebih saya di sana karena beliau dipindahkan juga dulu ke Sungai Hanyu ya kan. Nah setelah dari Sungai Hanyu hampir 1 tahun lebih bertugas di sana beliau dipindahkan ke Mandomai. Nah dari sana kami pindah lagi tuh ke Mandomai sampai saya SMA di sana lulus SD SMP SMA di sana. Nah Mantangai memang seperti apa yang saya sekarang khususnya 2 kecamatan itu yang selama saya menyelesaikan sekolah sampai di SMA sampai ke sana alhamdulillah memang ada peningkatan di sana. Tapi itu pun juga menjadi PR kita ke depan yang insya Allah ketika nanti kita diamanahkan ya tentunya masalah infrastruktur ini yang selalu menjadi momok masyarakat kita di sana yang sampai sekarang itu belum semuanya terkoneksi secara baik. Nah ini yang menjadi tugas kita bersama di sana. Yang kedua juga untuk membangkitkan lagi ekonomi daerah desa-desa masing-masing. Yang tentunya sekarang kita juga melihat kondisi di sana banyak investor-investor yang masuk khususnya yang perkebunan ya. Nah ini sebetulnya juga menjadi satu bangkitan sebetulnya untuk ekonomi daerah yang ada di sekitar Mandomai, Mantangai itu. Nah ini tinggal nanti bagaimana swasta dan pemerintah tentunya untuk bisa lebih melihat peluang ini untuk pengembangan daripada sektor-sektor yang ada di masing-masing desa itu. Masya Allah. Ya. Jadi dari desa kecil di Mantangai ini muncul sosok Erlin Hadi yang insya Allah siap untuk memimpin Kapuas gitu Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah. Dan dengan visi dan misi Kalteng cerdas ini Pak. Kapuas cerdas. Kapuas cerdas, maaf. Saya mikirnya kalau luas gitu. Iya. Kapuas cerdas. Ya, Kapuas cerdas. Cendikia, edukatif, religius, dedikasi, amanah dan sejahtera. Betul. Tentu ini sangat menarik Pak. Apalagi Bapak bersama Pak Iber, Pak Albert Yadi mengemas ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui 6 bidang itu Pak. Mungkin bisa di-share itu Pak. Seperti apa Pak penerapan dari Kapuas cerdas ini Pak? Ya, tentunya kita punya jargon Kapuas cerdas ya. Artinya ini juga berlatar karena saya juga Muslim ya, itu dari surah Iqra, baca ya. Artinya ketika kita membaca itu ada proses bagaimana kita berpikir. Ya kan? Ketika kita berpikir artinya ada hal bahwa setiap apa yang kita lihat itu sebetulnya memerlukan pemahaman kita. Nah, untuk memerlukan pemahaman itu tentu memerlukan suatu kecerdasan ya, cerdas. Yang tentunya ini juga merupakan panjangan dari cendikia ya, kemudian edukatif, religius, dedikasi, amanah dan sejahtera. Nah, kalau kita lihat dari kata cendikia itu adalah kemampuan kita untuk care, untuk bisa merasakan apa yang ada di sekitar kita. Betul. Ya kan? Nah, ketika ini sudah ada, ini juga harus kita lakukan melalui apa yang namanya pendidikan. Nah, pendidikan itu penting. Kenapa? Karena untuk kita merasakan, kita juga harus bisa mempelajari sesuatu. Mempelajari sesuatu itu kita dapatkan dari pendidikan. Ya kan? Pendidikan ini adalah sesuatu bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia. Ini lebih penting. Ya, pengembangan sumber daya manusia. Ini juga menjadi sebuah penekanan kita. Karena kenapa? Sumber daya manusia adalah investasi yang sangat besar sekali. Melebihi apapun sebetulnya sumber daya manusia ini. Ya kan? Kita punya sumber daya alam bisa habis. Tetapi ketika kita investasi sumber daya manusia kita lewat pendidikan yang sifatnya bagaimana mengembangkan pola pikir, ini menjadi sebuah hal yang tidak akan pernah habis ya di setiap kita kecuali kita ini meninggal. Tetapi itu pun tetap ada
tetap ada. Ketika kita menyumbangkan sebuah pemikiran terhadap hal-hal untuk kemajuan kita bersama, itu Amal jariah. amal jariah. Karena saya juga berpikir begini, apa sih bedanya kita dari daerah-daerah lain? Apa sih bedanya kita dari negara-negara lain? Kita punya mata sama, kita punya pikiran sama, punya tangan sama, tapi apa yang ada di kita? Artinya sumber daya manusia kita ini harus betul-betul menjadi modal utama ke depan yang harus kita tingkatkan, sehingga kita tidak boleh tertinggal ya dari kondisi yang ada sekarang. Nah, tentunya inilah pendidikan. Nah, pendidikan ini satu hal yang juga untuk menjadi keseimbangan kita adalah bagaimana kaitannya terhadap religi. Religi ini keterkaitan dengan keyakinan kita beragama. Karena ini juga nantinya bisa menciptakan sebuah keseimbangan, ya. Karena pintar ketika tidak benar ini juga salah, ya kan? Pintar benar. Yang kita inginkan, itu dia. Pintar tetapi makalin, itu dia kan dalam tanda tanya juga. Tapi juga harus benar. Nah, bagaimana pintar dan benar ini supaya bisa dikombinkan? Tentunya kehidupan beragama, religius kita itu menjadi sebuah penekanan. Nah, ketika ini cerdas, edukatif, berpendidikan agama, ini akan menumbuhkan dedikasi. Dedikasi itu adalah kemampuan kita menciptakan, approve apa yang ada di kita itu menjadi sebuah aktualisasi perjuangan, ya itu, ya, sehingga ini nanti menimbulkan sebuah kepercayaan dari masyarakat, amanah ketika kita berbuat, ya. Nah, ketika semua itu sudah, apa yang diinginkan kita dengan kata sejahtera itu insya Allah bisa kita capai. Sejahtera. Tapi sejahtera juga jangan dikonotasikan dengan harta. Kita ini kan kadang-kadang melihat, oh sudah sejahtera, ini kekayaan dong. Tidak begitu. Ya, artinya sejahtera itu kan bisa sebuah kondisi kepuasan lahir batin kita yang ada. Tidak dalam indikasi harus harta semua. Nah, inilah yang kita inginkan, bahwa kapuas cerdas itu adalah sebuah kondisi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, ya, dengan kemampuan kita yang ada untuk mendapatkan kepercayaan, memperoleh amanah yang ada di masyarakat, sehingga kita mampu untuk berbuat secara maksimal yang dapat dipercaya juga, sehingga kata sejahtera masyarakat secara lahir dan batin itu bisa kita capai, ya. Nah, dari cerdas ini untuk ke depan kita memang penekanannya adalah dari sisi mandatory spending. Artinya apa? Kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar daripada masyarakat kita. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah pendidikan. Sekali lagi, kita memang pendidikan yang menjadi utama juga, ya, salah satunya. Ya, karena apa yang saya sampaikan tadi, ketika kita itu mampu mengembangkan pola pikir, ya, sumber daya manusia ini bisa kita kembangkan. Itu loh. Ya kan, saya katakan Singapura, apa yang dia punya? Apakah punya sumber daya alam yang bagus? Ya maaf ya, ini sebagai gambaran. Jepang, apakah dia punya sumber daya alam yang bagus juga? Tidak. Bagaimana Belanda? Apakah dia juga punya sumber daya alam yang bagus? Juga tidak. Apa yang ada di sana? Sumber daya manusianya yang harus kita utamakan. Karena sumber daya alam ini kan bisa habis. Sekarang kita kan lebih melihat ke sana. Ya, betul. Kita bergantung kepada sumber daya alam, khususnya nih di tempat kita. Tetapi ketika itu nanti habis, apa yang harus kita kembangkan? Sumber daya manusianya. Tentunya yang tidak bisa sumber daya alam yang terbarukan, ini yang harus kita lebih kedepankan. Itu. Tenaga pengajarnya sendiri, Pak? Betul. Tenaga pengajar ini juga kita kan berhubungan nih mewujudkan SDM-nya kan? Ya, artinya apa? Tenaga pengajarnya juga kita perhatikan satu, bagaimana kemampuan mereka untuk bisa mengembangkan pendidikan. Ya, nanti kita sekolahkan, kita anggarkan dari beasiswa. Saya pengennya itu guru-guru yang ada di sana itu harus sampai kemampuan mereka itu sampai di mana? S1, S2, S3 kita sekolahkan, Pak. Ya, karena kenapa? Karena saya pernah membaca dari Jepang ketika mereka itu dibom Hiroshima dan Nagasaki, itu betul-betul hancur. Kaisar Hirohito itu bertanya, berapa jumlah guru kita yang ada? Guru kan. Artinya katanya guru kita tersisa sekitar kurang lebih 1000 orang. Oke, kita akan bangun Jepang dengan kemampuan 1000 orang. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana mereka? Mereka bisa lebih maju daripada kita. Kenapa? Intelektual. Ini penting. Ini penting sekali. Ini yang harus kita terapkan dari pendidikan dasar sampai dengan
apa namanya, pendidikan maksimal mereka S1, S2, S3 itu. Oke Pak, Ya kan? SDM, tenaga pengajar, Betul. fasilitasnya bagaimana Pak? Fasilitas juga begitu. Memang di Kapuas selama saya hampir 11 bulan ya, masih hampir 60% sampai 70% sarana prasarana yang ada di Kabupaten Kapuas, khususnya pendidikan dasar dan menengah, masih belum ya, masih belum. Jadi PR Pak ya? Nah, itulah masih belum yang saya katakan layak. Karena banyak keluhan SD kita perlu perbaikan, ya kan? Saya berkomitmen ke depan, saya juga pengen bagaimana menciptakan sarana dan prasarana ini baik muridnya, siswa kita dan guru-guru kita, serta prasarana itu membuat nyaman untuk mereka belajar dan mengajar itu. Bahkan saya berkeinginan kenapa sebuah ruangan sekolah itu juga apa namanya, tidak kita ciptakan seperti ruangan hotel lah, kan begitu. Ya kan? Tentu nyaman kan. Ini kan suatu hal yang mungkin kalau orang memikirkan apakah itu iya, ya pasti bisa ketika pemimpin itu punya niat untuk melakukan itu. Kita tidak boleh asal gitu loh. Kenapa? Karena uang yang dipakai itu adalah uang masyarakat. Ya, kita kembalikan ke masyarakat lewat pajak-pajak yang kita ambil itu. Nah, tentunya ketika ini juga nanti sarana prasarananya, guru-gurunya juga punya level pendidikan yang tinggi, ya, tempatnya juga nyaman, apalagi, ya kan? Artinya kita harapkan dengan adanya ini, ya, perbaikan penghasilan guru juga nanti kita perhatikan. Itu, saya yakin. Memang betul kita perlu waktu yang panjang, tetapi ketika kita sudah meletakkan dasar-dasarnya itu, tinggal nanti semua pemimpin yang ada itu harus mampu untuk melanjutkan. Tidak boleh ada politikal yang hanya cuma parsial. Ketika ini udah beda lagi, ketika ini udah beda lagi. Bagaimana kita harus bisa sustainable itu yang penting. Oke, berarti bina pendidikan kuat nih Pak. Ya. Tentu harus ditunjang dengan kesehatan juga dong Pak. Betul. Bagaimana Pak? Betul. Kalau Bapak diamanahkan nantinya sebagai bupati terpilih. Ya. Kesehatan ini juga penting. Makanya saya katakan kebutuhan dasar daripada masyarakat kita, khususnya secara menyeluruh, ini harus kita perhatikan. Kesehatan, saya perhatikan memang di Kabupaten Kapuas ini sarana prasarana kesehatan, khususnya rumah sakit yang di Kapuas ya, di kota itu boleh saya katakan ini perlu peningkatan kembali. Nah, oleh karenanya kemarin pada saya sebagai PJ Bupati, saya sudah menggaungkan bahwa pengen membangun rumah sakit yang lebih besar, yang punya kemampuan menampung pasien-pasien kita, ya, baik nanti dari sisi pelayanan dokternya sampai dengan prasarananya, ya kan. Saya pengen ke depan rumah sakit yang ada di Kapuas itu kita pindah, kita relokasi, ya, bukan di situ. Karena terbatas kan Pak? Iya, terbatas sudah. Karena saya sudah melihat, sering saya ke sana. Kadang-kadang malam-malam saya ke sana. Ketika masyarakat kita ini khususnya di EGD ya, itu kalau sudah full, itu sudah kayak pasar. Kasihan Pak. Kasihan. Nah, ini juga tentunya sebuah hal yang harus kita lihat. Makanya saya katakan tadi, kemampuan kita untuk merasakan ketika kita ada di sana sebagai pasien itu seperti apa. Bisa Pak perubahan itu Pak? Pasti bisa. Memungkinkan Pak? Mungkin. Apa yang tidak mungkin ketika kita harus... Karena kita melihat selama ini mungkin beberapa salah satu yang menjadi jualan gitu Pak. Salah satunya di kesehatan di namun betul. Realitanya tidak terasa gitu Pak. Betul. Makanya sehingga kita juga khususnya kami dari media melihat itu memungkinkan nggak untuk perubahan ini, apalagi Bapak tadi luar biasa di tempat yang baru berarti gitu kan. Ya, betul. Karena Kabupaten Kapuas itu punya lahan Pak, khususnya untuk rumah sakit. Ada 9 hektar di salah satu kawasan. 9 hektar, ya kan? Nah, artinya apa? Bisa kita lakukan. Dan ini pada saat kemarin kita sudah sampaikan kepada direktur rumah sakit untuk dilakukan pematangan lahan dulu, perencanaan rumah sakitnya dulu. Kenapa? Karena memang kita membangun rumah sakit ini kan tidak seperti membangun rumah kita. Karena rumah sakit itu kan perlu DED, perlu UKL, UPL dan segala macam. Nah, ini harus kita lakukan dulu. Kita jangan membangun asal, ketika kita bangun nanti bagaimana sistem pengolahan limbah dan segala macam. Karena ini juga kita inginkan bahwa rumah sakit yang baru itu dari sisi jalan daratnya dia bisa dipakai, kemudian di sisi airnya juga dia dekat. Artinya semua sisi ini kita pertimbangkan. Nah, keinginan lain kita rumah sakit adalah
Kita tidak ingin bahwa rumah sakit itu betul-betul menjadi rumah orang sakit, rumah tempat orang sakit. Tetapi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah rumah sakit yang bisa juga menciptakan orang itu menjadi sehat. Kawasannya ini juga harus kita bangun secara menyeluruh supaya nanti ya ini bisa dinikmati oleh pasien-pasien kita itu. Bagaimana penataan kawasan lingkungannya sehingga kita juga enak keluar melihat juga enak begitu kan, sehingga ini juga membuat fresh, membuat ada hormon-hormon untuk sehat kita ya, sebetulnya rumah sehat ya. Katanya begitu. Oke, jadi itulah di kota iya. yang juga menjadi PR besar tentunya Paskes tahap pertama, tingkat Betul, pertama Pak, betul, terutama betul, di daerah-daerah betul. pelosok, Betul. salah satu misalnya Matangai, Betul. Ya, sama. Makanya kemarin pas saya sebagai PJ, saya minta kepada Dinas Kesehatan itu untuk menginventarisir. Inventarisir pustu. Oh, berarti gerakannya sudah kan? Sudah. Puskesmas sudah. Karena kenapa? Karena saya pengen ketika kita bergerak itu ya, kita harus punya data. By data. Kita tidak boleh mengira-ngira, kita harus punya by data. Berapa pustu kita? Pustu ini juga yang ada di desa-desa. Ya kan kita ingin sarananya. Pustu itu ya kan puskesmas pembantu. Artinya apa? Kita ingin masyarakat desa kita itu bisa dapat penanganan awal sebelum dia dirujuk ketika memang pasien-pasien kita ini memerlukan penanganan yang lebih ya ke kecamatan. Nah, kita ingin pustu ini juga baik ya. Kemudian sarananya juga harus standar minimal terbaik. Tenaga kesehatannya juga. Tenaga kesehatan juga seperti itu. Jangan supaya nggak ada juga. Iya, Kan itu ada betul. Pak yang pustu Betul. ada, tenaga kesehatannya nggak ada. Dan itu terjadi dan itu real. Ya, gitu loh. Nah, makanya ini juga kita minta kemarin sebagai kepada Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit itu didata. Karena ini kebutuhan dasar. Sekali lagi, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah ya. Satu desa, satu bidan. Itu kita inginnya ke depan. Nah, ini tentunya kita lewati rekrutmen ataupun nanti bagaimana polanya kalau memang pemerintahan kita yang baru ini kita harapkan Pak Prabowo punya kebijakan, karena kemarin yang pernah dulu itu kan khususnya tenaga-tenaga honor kita ini kan direkrut menjadi P3K. Nah, tentunya ini juga terbatas. Kenapa? Kemampuan pemenuhan untuk tenaga kesehatan ini juga masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Meskipun itu dilewati dengan penerimaan P3K di CPNS. Ya. Karena luasan kita ini besar, ya kan? Kita punya 214 desa, 17 kelurahan. Artinya apa? Enggak sedikit. Sementara tenaga kesehatan kita, dokter-dokter kita juga terbatas. Jadi artinya pemenuhan ini ke depan yang harus kita lakukan. Ini bisa kita lakukan satu, untuk pemenuhan dokter-dokter spesialis. Ya, karena ketika nanti rumah sakit yang baru, saya pengen warga masyarakat Kapuas cukup ditangani di Kapuas, tidak dirujuk ke ruang tempat-tempat yang lain. Itu keinginan saya. Oke. Dan tentunya juga ini harus disokong dengan ekonomi yang baik, Pak. Ya, betul. Gimana tuh, Pak? Begini, saya katakan Kapuas punya anggaran terbesar, ya, punya anggaran terbesar di 14 kabupaten kota. Artinya apa? Dengan anggaran besar itu, apa yang tidak bisa kita lakukan? Tinggal niat daripada pimpinan saja itu mau melakukan apa tidak, ya kan? Nah, ini juga nanti ke depan, ya, Kapuas ini sekali lagi dia punya potensi khususnya untuk sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam ini bisa kita move, ya, karena ini salah satu terbesar yang didapatkan Kapuas itu adalah dari dana bagi hasil. Tetapi itu pun saya sampaikan kepada teman-teman OPD kemarin, kita tidak boleh berbangga dengan dana bagi hasil yang besar. Karena kenapa? Karena itu adalah dana transfer pusat. Bagaimana ke depan juga kita harus bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Karena selama saya 11 bulan saya melihat pendapatan Kabupaten Kapuas asli daerah itu masih flat, menaik sedikit. Artinya apa? Peluang ini harus kita kejar. Banyak hal. Contoh, kita punya Pelabuhan Batanjung yang sudah 10 tahun masih belum bisa dimaksimalkan pemanfaatan. Karena kenapa? Jalannya. Ya kan? Pelabuhannya sudah ada. Kabupaten Pemda punya lahan di sana 300 hektar kalau tidak salah. Nah, ini yang tidak termanfaatkan secara baik. Kalau pelabuhan itu bisa fungsional, tentunya lahan yang ada di sini bisa disewa. Ini juga menjadikan potensi PAD untuk pemerintah daerah. Satu. Kedua, kita punya alur Sungai Kapuas yang tentunya ketika dilewati oleh kapal-kapal, ya, ini juga bisa memberikan kontribusi PAD kita.
Nah, yang kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita bisa mengeruk alur Sungai Kapuas ini sehingga bisa dilewati oleh kapal-kapal yang lebih besar, angkutan-angkutan batu bara juga bisa lewat sana, ya kan? Tentunya ini salah satu dari banyak hal, tentunya potensi-potensi PAD yang nanti harus kita genjot ke depan. Dan itu kalau sudah kita lakukan, saya yakin pendapatan daerah APBD Kapuas itu yang sekarang 3 triliun lebih, ini bisa sampai 5 triliun ke depan. Saya yakin itu kita punya potensi besar. Kalau sudah 5 triliun, apa yang tidak bisa kita lakukan? Maka misalkan kita peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pembangunan sarpras kita itu clear. Tinggal political will daripada pimpinan itu yang harus betul-betul punya niat untuk membangun Kabupaten Kapuas ketimbang yang lain. Dan salah satu juga yang menjadi PR kalau kita berbicara di bidang ekonomi ini, Pak, soal lapangan pekerjaan. Betul. Untuk menyerap dari para lulusan-lulusan. Betul. Bagaimana kalau Bapak diamankan itu, Pak? Satu, kita harus memperbanyak latihan, kemudian keterampilan untuk anak-anak muda kita. Life skill, apa ya? Betul. Karena kenapa? Satu, kita menyekolahkan sekolah itu sebetulnya tidak harus membrand pikiran kita itu menjadi PNS, ya, menjadi SN, pegawai. Kan banyak begitu sekarang, ya. Artinya apa? Kalau kita boleh berbicara, Cina itu banyak nggak PNS-nya? Nggak juga. Tetapi mereka bagaimana bisa menguasai ekonomi? Artinya apa? Punya skill, skill yang lebih baik. Ini pelatihan keterampilan yang harus kita tingkatkan lewat OPD-OPD terkait. Apa yang menjadi keinginan masyarakat kita, mau dilatih dalam apa? Kita lakukan pelatihan itu. Yaitu pertama. Yang kedua, kita punya sekali lagi investor-investor kita. Ini harus bisa kita manfaatkan untuk bagaimana mereka merekrut orang-orang yang di sekitar kita, artinya lokal, menyerap tenaga kerja. Ya, enggak, jangan. Ini harus kita lakukan penekanan ke depan. Karena kenapa? Maaf, orang lokal itu lebih banyak dari buruh kasar, ya kan? Buruh panggul. Nah, ini apa? Siapa yang salah? Ya tentunya ini pemerintah harus bisa melihat itu. Dan pemerintah bisa mengintervensi. Bisa. Intervensi itu kita lakukan. MOU dong. Kalau sudah tidak ini apa nanti yang tentunya menjadi punishment-nya, ya kan? Gitu. Harus kita lakukan. Nah, di samping itu juga UMKM kita. Kita punya potensi UMKM yang ada di Kapuas itu besar. Ya. Itu satu. Ini kita tingkatkan nanti UMKM. Sekali lagi mereka punya pengembangan keterampilan yang mereka punya, memasak, macam-macam lah itu. Nah, ini harus kita dorong, ya. Harus kita dorong. Makanya kemarin saya terapkan bahwa setiap event-event, kegiatan-kegiatan itu UMKM kita, khususnya kuliner-kuliner kita itu harus kita wajibkan mereka ikut di sana. Itu satu. Yang kedua, tentunya nanti pemerintah daerah itu harus menyiapkan tempat-tempat UMKM kita, ya kan, kuliner-kuliner kita. Meskipun sekarang memang sudah ada, ya, perkembangannya sudah lumayan bagus di Kapuas, ya. Nah, kemudian yang lain juga hal yang bisa menyerap itu, ya, yang juga bisa menjadi tempat anak-anak kita itu untuk lebih berkreatif itu masalah pariwisata, ya kan. Kita punya potensi di sana kayak Pulau Telo, Pulau Kupang, ya, Pulau Lampaian itu, khususnya pulau-pulau nih, ya. Kemudian di Masuparia sana, ini kan bisa kita kembangkan menjadi wisata sungai, ya, yang tentunya nanti ini bisa menimbulkan dampak positif untuk tenaga kerja kita. Sekali lagi bahwa kemampuan ekonomi itu harus kita lihat dari semua aspek, ya kan, daerah kecil. Nah, ini penekanan UMKM ini yang harus lebih kita tekankan dulu. Kalau yang besar-besar mereka udah punya modal, ya kan, udah punya modal. Jadi udah biar mereka bergerak sendiri deh. Artinya mereka nanti bisa memberikan termbas kepada daerah yang tempat di mana mereka investasi, yang saya katakan tadi, ya kan. Nah, UMKM ini kita juga nanti beri pelatihan, beri modal untuk mereka bisa berkembang, ya kan. Apakah itu lewat KUR nanti, ya, yang bisa juga diintervensi oleh pemerintah daerah, ya kan. Kalau memang dia tidak mampu, pemerintah daerah nanti yang bayar ke bank, kan begitu. Artinya sekali lagi bahwa pemerintah itu bagaimana hadir ketika masyarakatnya perlu, dan pemerintah harus bergerak cepat itu. Oke, Pak, sedikit soal ekonomi nih, Pak. Ini bersinggungan sedikit yang menjadi PR bersama.
soal LPG 3 kilogram Betul. itu tuh Ya. saya dengar dari Betul. Iya. masuk di gizi Betul. juga tuh. Iya, ini LPG 3 kg ini kan sebetulnya ini tidak pernah sampai ke sana distribusinya. Yang ada kan sampai kabupaten. Nah, ini terjadi kemarin pada saat sebagai PJ Bupati ada kelangkaan. Saya lihat, saya analisa apa ini. Ini kan kita menghindari nanti nih ada orang-orang, maaf dalam tata tertentu itu ini lebih kepada borong sendiri kan begitu. Ini harus kita hindari. Ya, nah makanya kita kemarin analisa, distribusinya ada yang tidak sampai ke desa nih. Artinya apa? Kita nanti akan analisa. Mungkin saja satu desa, satu pangkalan, ya kan? Artinya ini juga nanti bisa memberikan dampak masyarakat kita tidak jauh-jauh lagi untuk membeli LPG kita ini, ya kan? Kenapa? Karena ada di daerah pesisir, khususnya daerah Pelampai itu, mereka harus ke Kapuas mengambil itu. Jauh sekali. Memang di sana ada yang berjualan, tapi nanti akan meningkatkan eskalasi harga yang lebih tinggi. Betul. Nah itulah, ini yang kita inginkan. Artinya kita pengen rantai pasoknya itu sampai ke desa. Itu Pak. Oke, berarti setelah PR ekonomi ini selanjutnya bidang yang perlu ini soal pembangunan sejahtera masyarakat nih Pak. Harus. Ada beberapa yang saya dapatkan informasinya Bapak mau buka rumah lah, Ya. terus bagaimana membangun infrastruktur listrik. Ya. Pelosok itu bagaimana? Betul. Bisa Ya. cerita? Ya. Nah, kenapa? Karena bedah rumah itu sebenarnya juga sudah menjadi program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten ya. Artinya ini kan bisa kita kolaboratif, ya kan? Nah, pusat itu sebenarnya punya program bedah rumah, ya kan? Provinsi juga punya program bedah rumah. Pada saat saya menjadi kepala dinas Perkimtan, ya kan? Ini ada program kita bedah rumah yang sudah kita lakukan. Nah, ini kenapa? Ini merupakan simultan, dia berkaitan loh dengan kesehatan masyarakat kita, ya kan? Nah, banyak warga kita yang tidak mampu, ya kan? Yang punya untuk memperbaiki rumahnya, ya, tetapi dia punya rumah sendiri. Nah, sekarang ini harus menjadi kewajiban pemerintah daerah. Karena satu, rumah ini juga menjadi kebutuhan dasar sebagai tempat tinggal. Bagaimana orang yang tinggal, warga kita yang tinggal di dalam itu bisa sehat ketika rumahnya itu tidak layak huni, ya kan? Ketika mereka punya ekonomi tidak punya kemampuan, apakah mereka tidak punya hak untuk menempati tempat yang bagus? Semua masyarakat kita. Artinya masyarakat kita yang tidak mampu, yang punya tanah sendiri, yang punya rumah yang perlu kita perbaiki, ini harus kita intervensi. Di Kapuas itu hampir 40.000 rumah rumah yang harus kita lakukan perbaikan. Ya, itu. Nah, inilah kalau by data, kita by data. Makanya saya katakan, saya mengambil kesimpulan, mengambil sebuah kebijakan itu adalah by data. Ya kan? By data. Nah, terkait juga masalah listrik. Di Kapuas itu hampir memang sekitar 80%, 90% kita sudah punya listrik. Tetapi ada daerah kita yang belum. Ada daerah kita yang belum. Nah, disinilah ya, keterjangkauan listrik oke, tetapi masalah internet ini juga masih menjadi kendala di sana. Ya kan? Betul. Nah, makanya kemarin beberapa minggu kemarin saya mencoba. Di satu desa itu saya beli alat Starlink ya, Pisat dari itu. Nah, itu harganya murah. Alhamdulillah, ketika kita berikan satu di sana untuk masyarakat di sana, sudah salah satunya. Karena kita harus membangun BTS, kita perlu waktu. Ya kan? Pada saat jadi PJ kemarin ya? Atau pribadi? Pada saat menjadi PJ, ini sudah saya sampaikan agar desa-desa, sekolah-sekolah itu dianggarkan untuk dibelikan. Itu, dan itu sudah berjalan. Masif aja. Betul. Gitu. Tinggal nanti ini kan jawaban sementara nih, hipotesa sementara kita untuk warga. Dan ini juga saya sudah saya sumbangkan itu beberapa buah. Artinya sudah action dong. Sudah action. Bukan. Nah, itu ada 7 alat yang kemarin kita coba. Oke. Alhamdulillah bagus. Sudah kita lakukan dan masyarakatnya antusias. Ini artinya apa? Menunggu nanti BTS-nya kita bangun, ini dulu kita terapkan. Artinya apa? Ada solusi sementara yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh menunggu nanti BTS-nya terbangun, karena ini perlu pembahasan, perlu anggaran, ya kan? Yeah. Sementara masyarakat perlu informatif.
Karena dengan informasi yang ada, yang mereka dapatkan, sekali lagi, ini kita harapkan informasi yang baik ya, kan begitu deh. Nah itu, ini juga bisa menjadi salah satu pengembangan pola pikir mereka. Oh di sana itu sudah begini dong, kenapa di desa kita tidak? Kan itu informasi nih, ya kan? Artinya bagaimana informasi itu bisa cepat diketahui oleh masyarakat kita. Dan sekarang kan memang sudah zamannya informasi. Iya. Sambil diminum, Pak. Oke, makasih. Ya. Dan mungkin Pak, salah satu tantangan bagi pengembangan listrik dan internet ini adalah infrastruktur. Ya, betul. Dalam konteks bidang pembangunan ini. Itu gimana tuh, Pak? Ya. Seperti apa pembangunan Kapuas? Infrastruktur secara menyeluruh ya kita katakan di Kapuas ini hampir rata-rata sudah terkoneksi, tetapi dari sisi peningkatannya untuk menjadi efektif ini yang perlu kita angkat kembali ya. Nah ini juga menjadi salah satu konsen kita, karena infrastruktur ini adalah saya katakan merupakan hal yang dominan sekali. Setiap usulan ya, setiap usulan yang ada pada saat terjadi aspirasi itu ya, musrembang itu infrastruktur. Banyak kemarin saya minta PU itu untuk mendata secara keseluruhan. Data lagi Pak. Makanya saya pengen nanti ke depan itu ada by data, satu data Pak kita. Jadi kita ini tidak berbicara hanya sekedar katanya nggak bisa. Saya harus by data Pak. Artinya apa? Ketika kita by data, kita tahu yang mana yang harus cepat kita lakukan. Dan saya pengen by data sistem yang diolah itu sampai dengan anggaran nanti keluar, ya. Karena kebijakan pimpinan itu kan di situ. Kita tidak boleh berbicara, oh ini sekian tahun berapa anggarannya, kita nggak tahu. Tapi saya akan bangun sistem itu ketika kita bangun infrastruktur, berapa jalan kita dalam kondisi baik, kondisi rusak, sedang, ringan, dan seterusnya. Di daerah mana? Skala prioritas kita pakai ya, infrastruktur yang nanti akan meningkatkan PAD kita, itu yang mungkin lebih kita dulukan. Kemudian ke desa-desa yang menghubungkan antar desa, jalan desa dan seterusnya. Nah ini ya, artinya apa? Ketika panjangnya kita masih 40 sekian persen loh jalan yang baik di Kapuas itu. 40 sekian persen dari 2100 sekian kilometer. Artinya apa? Bisa kita bayangkan. Yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Itu yang ada di sana, ya kan? Nah, tentunya kita ini kan punya punya hal yang bisa kita usulkan juga ke pusat lewat dana DAK untuk penyelesaian infrastruktur kita, yaitu kan CSR dari perusahaan-perusahaan nanti juga bisa kita pakai. Artinya apa? Kolaboratif. Bisa jadi kalau orang bilang pentahelix, kalau saya trihelix, pemerintah, pengusaha, ya kan? Kemudian juga masyarakat ada di sana. Itu yang harus kita tekankan. Oke, itu dari bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Pak. Iya. Kalau dari bidang pemerintah sendiri, Pak, bagaimana nih Pak kesejahteraan ASN, P3K, sampai ke RT RW lah, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Iya. Kita tahu ya, artinya bahwa pemerintahan itu akan berjalan baik ya. Artinya kesejahteraannya juga harus linear. Dia bukan berbanding terbalik. Ya kan? Kemarin ketika saya menjadi pejabat bupati, saya membuat keputusan untuk menaikkan TPP ASN. Ya. Karena Kapuas ini terendah. Saat itu. Wah, disambut baik dong, Pak. Iya. Saya berani ambil keputusan saya naikkan 100%. 100%, ya. Pak? Artinya apa? Dan itu bukan wacana? Bukan wacana, sudah saya lakukan. Nah itu. Ya karena saya juga ASN loh. Iya. Tapi bukan berarti itu intinya. Iya. Kita ingin agar artinya lebih merasakan. Iya, merasakan kita menghargai. Ya kan? Maaf. PNS itu yang diharapkan tuh apa? Gaji dan tunjangan. Kan itu. Intinya di sana untuk perbaikan ekonomi keluarga. Ya kan? Nah, ketika mereka bekerja secara betul, ya ini juga harus kita lihat. Nah, ke depan, insya Allah kalau saya diamanahkan kembali, saya akan analisa TPP yang ada nanti bisa kita tambahkan lewat dengan melihat lagi posisi kinerja mereka. Evaluasi ulang. Evaluasi. Bukan berarti kita turunkan, enggak. Kita ingin bahwa nanti OPD yang kerjanya ini juga kita berikan penghargaan. Artinya lewat tunjangan kinerja mereka, ya kan? Nah begitu juga untuk guru-guru juga nanti TPP-nya
kita evaluasi kembali itu seperti apa, tidak kita hilangkan. Nah, saya pengennya nanti karena untuk beberapa kasus yang saya lihat di daerah-daerah terpencil, ya, khususnya di daerah Mandau Telawang, ini terjadi kemarin saya ke sana, bagaimana guru-gurunya untuk mencapai ke sana itu sulit, Pak. Karena infrastruktur darat kita belum sampai, itu melewati air. Saya sudah rasakan ke sana, Pak. Saya sudah rasakan, saya pulang malam, Pak. Yang kalau tidak kita hati-hati, itu bisa nyawa kita melayang, Pak. Kan lewat riam, lewat apa namanya itu, kalau bahasa kita riam, Pak. Iya, bebatuan itu, Pak. Bebatuan itu kan. Harus nah itu arung jeram lah itu kan intinya. Nah ini kan riam, nah itu harus hati-hati, Pak. Nah ini ya, ini menjadi hal yang kita lihat secara menyeluruh nanti, Pak. Untuk daerah-daerah di sana terpencil, termasuk juga tenaga kesehatannya juga, Pak. Ya kan? Ini harus kita kasih lebih, Pak, perhatian. Sekali lagi, bahwa ini bukan hal karena saya pengen menjadi bupati lalu ini kita menjadi enggak, tetapi ini keperluan masyarakat di sana, Pak. Artinya gurunya bayar data, betul. Ya. Prioritas. Ya, dan real di lapangan seperti itu. Kasihan, Pak, anak-anak kita di sana. Makanya saya katakan ketika sumber daya manusia ingin kita tingkatkan, tetapi masih ada daerah yang tentunya memperhatikan lebih. Ini menjadi perhatian lebih kita, Pak, untuk ke depan kita perhatikan sisi kesejahteraan mereka, Pak, di sana. Oke. Itu untuk bidang pemerintahan, Pak. Ya. Bidang yang keenam, Pak, agama dan budaya. Ya. Ada komitmen dari Bapak bersama pasangan Bapak, Pak Igar, kalau misalnya diamanahkan, salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana pembangunan rumah ibadah, kemudian kesejahteraan para pemangku adat dan sebagainya. Betul, RT RW. Ya, memang ya. Saya katakan begini, makanya saya katakan tadi bahwa pendidikan kita itu tidak bisa kita hanya lihat pembangunan pendidikan formal saja, tetapi bagaimana non formal. Ya, contohnya ya seperti madrasah dan seterusnya, ya, termasuk guru-gurunya di sana juga kita perhatikan, termasuk juga rumah ibadahnya, ya kan? Kita yang namanya keyakinan ini kan perlu tempat yang layak juga, ya kan? Nah, ketika ada beberapa rumah ibadah kita yang perlu perhatian, ya kan? Membangun rumah ibadah itu ya memang masyarakat berkeinginan, tetapi apakah masyarakat yang tentunya juga membiayai sendiri, ya tidak bisa cepat bisa terlaksana, Pak. Ya kan? Nah, di sini sekali lagi, Pak, pemerintah harus intervensi bagaimana membuat satu rumah ibadah itu yang nyaman untuk beribadah. Karena sekali lagi, yang mana keyakinan ibadah itu adalah keterkaitan dengan bagaimana rohani kita, Pak. Ya kan? Ketika rohani kita ini tidak baik, banyak hal yang bisa terjadi, Pak. Ya kan? Makanya saya katakan ketika kita pintar, kita juga harus benar. Bagaimana membuat benar itu adalah dari sisi pendidikan rohani kita, Pak. Beramal, beribadah, ya, melakukan syariat agamanya masing-masing. Ini juga. Nah, tentunya memerlukan tempat yang ya paling tidak lah ya, Pak, ya, nyaman untuk beribadah. Ini dibantu, Pak. Kemudian juga untuk guru-guru mengaji kita, guru-guru sekolah minggu kita, kemudian ada beberapa misalnya tenaga guru kita, maaf nih saya lupa namanya, untuk yang saudara-saudara kita yang agama Hindu, Buddha dan seterusnya juga mengajar di sana, Pak. Ini kita perhatikan. Karena kenapa? Mereka mengajar, Pak, mengaji yang sekolah minggu. Ini betul-betul mereka nyampaikan ke saya, Pak. Pengabdian, Pak. Iya, benar-benar pengabdian, Pak. Ada ini baru-baru kemarin saya pada saat kampanye, Pak, di daerah tidak dibayar sama sekali, Pak. Dibayar dengan terima kasih. Tuh. Memang betul bahwa ketika kita terhadap agama ini kan lebih banyak bagaimana kita mengambil pahala sebenarnya. Tetapi itu pun bagaimana kita juga memperhatikan bagaimana mereka mau mengajar secara baik, Pak, kalau mereka tidak punya beras, maaf. Ya kan, kalau untuk membeli ini aja mereka tidak mampu. Artinya apa? Keikhlasannya di sana harus pemerintah ada melihat ini. Karena sekali lagi, membuat manusia itu menjadi benar merupakan tugas yang berat untuk guru-guru agama kita, guru-guru mengaji kita, ya kan? Karena kenapa? Hal yang tidak terukur oleh uang, Pak, apa yang mereka lakukan, ya kan? Ketika kita berbicara misalnya nominalnya kita bantu 500.000, ini juga belum bisa memberi apa-apa, Pak. Tetapi paling tidak pemerintah daerah melihat di sana, hargai, meskipun saya katakan sekali lagi tidak terukur dengan uang, Pak, apa yang mereka lakukan untuk kita. Anak-anak kita dari yang tidak bisa menjadi bisa,
mereka guru itu. Ya, sekali lagi, mereka tidak hanya cuma mengajar untuk mengaji, tetapi bagaimana mengajar untuk mereka juga bisa berakhlak secara baik. Ini penting, Pak. Penting. Makanya saya katakan pendidikan formal dan non formal ini harus betul-betul kita perhatikan semuanya. Tempat pendidikannya juga kita bantu, Pak, lewat hibah. Nah, ini yang sudah kami lakukan beberapa sekolah kemarin. Sekali lagi, kami selama 11 bulan belum maksimal, Pak. Belum banyak yang bisa kami lakukan. Tetapi paling tidak kami sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan besar daripada Kabupaten Kapuas, masyarakat Kapuas pada umumnya. Dan salah satu planning dari bidang agama dan kebudayaan ini yang menarik bagi saya, Pak, untuk anak-anak muda, Ya. Pak merencanakan untuk membuat pusat kreativitas anak Ya, muda ini, Pak. betul. Ya, itu betul. Karena saya dulu sore-sore kadang-kadang kalau ada waktu kosong saya jalan-jalan, Pak. Ketemu anak muda, khususnya kayak hari-hari Minggu, Carpe Day. Mereka minta, Pak, apa sih yang bisa dilakukan Pemkab untuk kami? Apa yang kalian mau, saya bilang. Saya gitu. Mereka memilih terbanyak. Iya, Pak, betul. Makanya saya katakan anak muda kita punya potensi. Kan Pak Karno bilang nih, Iya. berikan saya berapa pemuda 10 ya, kalau nggak salah, saya akan rubah dunia. Artinya apa? Mereka punya potensi besar, Pak. Nah, ketika mereka punya potensi besar, tetapi tempat kreativitas mereka untuk melakukan kreatifnya itu belum kita adakan, ini juga nanti bisa berdampak kepada hal-hal yang mungkin saja, ya kan? Apalagi sekarang nih, anak muda kita menjadi sasaran yang mungkin saja dalam tanda petik hal-hal yang tidak benar, kan? Ini harus kita alihkan agar anak-anak muda kita ini juga bisa mempunyai tempat kreativitas, pentas seni, pentas apapun itu yang menjadi keinginan mereka, ya. Ini nanti akan kita bangun sarana-sarana untuk pengembangan kreativitas anak-anak muda kita, Pak. Jadi mereka jauh dari narkoba, judi online, Nah, segala macam, Pak, itu Pak, yang tentunya sekali lagi bahwa anak muda kita ini punya potensi besar untuk bagaimana membawa Kapuas itu ke depan. Itu, Pak. Oke. Ini sekarang soal komitmen nih, Pak. Soal komitmen mungkin menjadi titipan pertanyaan dari banyak masyarakat nih, Pak, soal KKN, Pak. Karena kita ketahui lah, Pak, masyarakat Kapuas ini bisa dibilang memiliki ada trauma lah, Pak, tentang soal KKN ini, Pak, terutama korupsi dan lain sebagainya di beberapa waktu yang lalu. Nah, tapi kita tidak hanya berbicara tentang traumatik itu gitu. Sekarang kita melihat dari Pak Erlin dan Pak Iber, kalau misalnya dikasih amanah, seperti apa komitmen untuk Pungli dan KKN ini, Pak? Pasti, Pak. Artinya ya satu hal yang tentunya membuat menggerogoti daripada hasil-hasil pembangunan kan itu, Pak. Artinya apa? Bahwa yang harus kita lakukan adalah kita by sistem yang harus kita perbaiki, ya. Sistem pertama, sistem tata kerja kita. Yang kedua adalah manusianya, ya, Pak, ya. Manusianya ini yang penting karena dia melaksanakan sistem, ya kan. Ketika manusianya itu masih berpikiran, pasti bisa terjadi. Karena mungkin Bang Napi bilang, ya kan? Almarhum Bang Napi. Nah, itu Bang Napi bilang, ya kan? Karena ada kesempatan. Itu ada kesempatan. Bagaimana kesempatan ini yang harus bisa kita, kapan pun kita tutup, Pak, celah itu. Tuh. Yang kedua, karena ini menyangkut tentang manusia. Sekali lagi, Pak, bagaimana penghasilan mereka yang harus juga kita perbaiki. Ketika itu sudah bisa menjamin, insya Allah, meskipun memang ya karena namanya sistem itu pasti akan ada kelemahan yang bisa selalu saja itu bisa dimanfaatkan. Tetapi paling tidak kita harus bekerja sama dari semua lini sektor ini, Pak. Tidak bisa kita sendiri, tidak bisa pemerintah, ya. Artinya semua lead sektor. APH ini juga kita minta untuk bisa melakukan pemantauan. Ketika ada kesalahan ini juga harus seperti apa, pembinaan, ya kan? Ini juga harus kita lakukan. Dan by sistem itu tadi, Pak, sistem ini harus kita lakukan bagaimana? Pertama, khususnya keterkaitan dengan proses-proses pelelangan kita zaman sekarang, ya kan? Sistem ini harus kita perbaiki, ya kan? Biar nggak ada celah-celah. Iya, biar nggak ada celah. Makanya kemarin memang pada saat kita sebagai PJ itu kan saya analisa, Pak, khususnya sistem pelelangan kita juga masih saja berketat seperti yang dulu,
ya kan? Nah, ini harus kita cari terobosan baru bagaimana proses pelelangan itu supaya cepat. Makanya kemarin saya terapkan dengan sistem e-katalog. Meskipun memang ada beberapa hal yang tentunya ke depan bisa disempurnakan oleh teman-teman kita LKPP pusat terhadap e-katalog ini, ya. Itu e-katalog itu dia cepat, Pak, sistemnya. Ya kan? Kemudian juga sistem untuk penyerapan anggaran dia juga bisa maksimal. Artinya apa? Ketika sistem ini benar, penyerapan anggaran juga nanti semakin besar. Artinya infrastruktur yang tadinya dirasakan oleh masyarakat ini juga bisa menjadi lebih maksimal dirasakan. Artinya untuk KKN ini adalah harus pola kita bersama. Ya kan, pemerintah baik sistemnya seperti apa. Ketika kita melakukan menempatkan orang, kita sudah punya sistem, ya kan, sistem untuk meritokrasi itu, Pak, ya, sistem penerimaannya seperti apa. Ini benar harus betul-betul transparansi, pengelolaan keuangan juga transparansinya juga harus ada. Yang sekarang kan bisa dilihat itu, ya kan, bahkan mungkin ini bisa kita lakukan lagi, Pak, kita umumkan mungkin ini bukan ini sampai di sini. Nah, ini banyak hal yang tentunya yang harus kita sampaikan agar fungsi pengawasan dari masyarakat dan aparat penegak ini juga bisa dilakukan secara maksimal. Dan sekali lagi, Pak, ya, pentingnya adalah manusianya, Pak, manusianya itu. Jadi itu komitmennya pasangan nomor ya. 4 Erlin dan Ibu. Oke, Pak, terakhir nih, Pak. Saya teringat sholat Id, Pak. Ya. Pada saat ada yang menarik nih, Pak. Sholat Id yang menjadi khatibnya Bapak. Iya. Ya, saat itu salah satu poin penting yang mau Pak tekankan pada saat menjadi khatib sholat Id di Masjid Agung adalah membangun kebersamaan. Betul. Mungkin ini, Pak, bisa menjadi closing statement sekaligus, Pak, bagaimana membangun kebersamaan di kampus. Tentunya kenapa kebersamaan itu menjadi sebuah penekanan saya, karena kita punya Garuda Pancasila, Pak. Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi kita adalah satu. Ketika kita berbicara satu itu artinya meskipun kita banyak kita tetap satu. Artinya apa? Ketika kita satu ada kebersamaan di sana. Ketika kita mewujudkan sebuah impian kita tidak bisa sendiri, Pak. Artinya kita sebagai makhluk sosial, ya kan, perlu orang lain di sana. Ya. Artinya tidak ada ego sektoral yang harus kita tunjukkan, ya, tetapi yang ada adalah bagaimana ego semua masyarakat kita satukan untuk mencapai tujuan. Ya kan, tentunya tujuan yang baik, ya kan, kita membangun Kabupaten Kapuas ini, kebersamaan itu, karena Kapuas ini kan heterogen, Pak, rata-rata semuanya di sana, semua dimanapun saya pikir, ya. Nah, ketika di heterogen ini kita perlukan, kita pupuk selalu kebersamaan, rasa memiliki Kabupaten Kapuas ini, Pak, yang lebih penting, ya kan. Nah, itulah karena kita adalah makhluk yang diciptakan dengan semua perbedaan. Tetapi perbedaan itu bisa kita kompilasi menjadi sebuah kekuatan yang menjadi sebuah persatuan kita untuk bersama kita lakukan. Dan saya yakin insya Allah ketika ini bisa kita lakukan dengan kesadaran kita semua masing-masing apa yang tidak bisa kita lakukan, Pak. Lidi itu satu tidak bisa nyapu, Pak. Tetapi ketika lidi itu banyak menjadi bersatu, kita bisa membersihkan hal yang tidak baik, Pak. Betul. Itu ya. Betul. Terima kasih, Pak Erwin. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Redaksi dengan kebersamaan mewujudkan Kapuas cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.